Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Almaida Widya Misni dengan NIM 12221000004. Di sini saya akan memenuhi tugas perkembangan fisik motorik anak usia dini. Nah, judul yang saya angkat dalam tugas kali ini adalah peran sensori integrasi pada perkembangan fisik motorik anak usia dini. Nah, sebelum kita membahas pada materi yang intinya, haruslah kita mengetahui dasarnya terlebih dahulu. Apakah dasarnya itu? Yaitu kita harus mengetahui pengertian dari anak usia dini itu tersebut. Nah, teman-teman, siapakah anak usia dini itu? Anak usia dini itu, menurut beberapa ahli, bahkan telah disimpulkan dari beberapa riset, anak usia dini itu adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 8 tahun, yang sedang dalam tahap pertumbuhan perkembangan, baik fisik ataupun mentalnya. Nah, teman-teman, sebetulnya perkembangan pada anak usia dini itu bukan hanya satu, banyak ada perkembangan fisik motorik, sosial, emosional, kognitif, dan lain sebagainya. Nah, karena di sini saya akan membahas tentang perkembangan fisik motorik anak usia dini, maka saya akan menjelaskan tentang apa sih itu perkembangan fisik motorik anak usia dini. Nah, perkembangan fisik motorik anak usia dini adalah merupakan proses perkembangan yang berkesinambungan, maksudnya yang terjadi secara signifikan, yaitu membentuk tulang berulang. Tumbuh kembang gerakan otot-otot dan saraf sesuai dengan rentang usianya yang akan mempengaruhi keterampilan anak dalam bergeraknya. Nah, teman-teman, ketika kita sudah mengetahui dasar-dasarnya, kita akan berlanjut pada materi inti, yaitu apa sih sensor integrasi itu? Sensor integrasi itu adalah merupakan proses mengenal, mengubah, bahkan membedakan sensasi dari sistem sensori untuk menghasilkan suatu respons berupa perilaku adaptif yang bertujuan. Dari mana sih dasar teori sensori integrasi ini? Nah, dasar teori sensor integrasi ini adanya itu dari plastisitas sistem dari saraf pusat, perkembangan yang bersifat progresif, teori sistem dan organisasi sistem dari saraf pusat, respons yang adaptif yang sangat bertujuan, dan serta dorongan dari dalam diri sendiri. Nah, misalnya ketika kita mendapat sentuhan dari kulit misalkan, nah respon kita itu bagaimana, sadar apakah tidak. Nah, itu termasuk dari sensor integrasi atau cara kita dalam merespon suatu hal. Nah, teman-teman, berbicara mengenai sensori integrasi tidaklah lepas dari panca indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, dan lain sebagainya. Nah, dari sensori integrasi ini mempunyai indera utama, yaitu ada 3. Yang pertama ada indera taktil, yang kedua ada indera vestibular, dan yang ketiga ada indera proprioseptif. Yang pertama, indera taktil atau sistem taktil. Nah, sistem taktil ini merupakan sistem sensori terbesar yang dibentuk oleh reseptor di kulit yang mengirim informasi ke otak terhadap rangsangan cahaya, sentuhan, nyeri, suhu, dan tekanan. Nah, yang kedua ada indera atau sistem vestibular. Nah, sistem vestibular ini terletak pada telinga dalam atau kanal semisirkular. Nah, indera ini yang mendeteksi gerakan serta perubahan posisi kepala maupun keseimbangan pada tubuh kita. Nah, dan yang ketiga atau yang terakhir ada indera proprioseptif. Nah, indera ini terdapat pada serabut otot, tendon, dan ligamen yang memungkinkan anak secara tidak sadar mengetahui posisi dan gerakan pada tubuhnya. Nah, teman-teman, di sini juga ada ciri-ciri gangguan dalam perkembangan sensor integrasi pada anak. Jadi, tidak semuanya sensori integrasi itu berjalan dengan lancar. Ada juga anak-anak atau bahkan orang dewasa yang terganggu dalam perkembangan sensori integrasinya. Nah, ciri-ciri gangguan dalam perkembangan sensori integrasi pada anak diantaranya ada mudah terganggu dengan suara bising, kurangnya kepercayaan diri, masalah sosial emosionalnya yang tidak teratur, ada tampak terlalu aktif atau sangat pendiam, perhatiannya mudah teralih, kurang dapat mengontrol diri sendiri, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, penyakit atau gangguan dari perkembangan sensori integrasi ini sangatlah banyak, seperti Down syndrome, autis, ADHD, dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan satu penyakit dari gangguan perkembangan sensori integrasi, yaitu penyakit atau gangguan Autism Spectrum Disorder atau ASD.
atau yang lebih sering kebanyakan orang disebut sebagai autisme atau autis, yaitu merupakan gangguan perkembangan pada saraf. Yang gangguan tersebut memengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seseorang dalam berinteraksi, bahkan berperilaku. Nah, anak dengan gangguan autisme ini pasti akan mengalami kelemahan dalam perkembangan fisik dan motoriknya. Lalu, bagaimana peran atau hubungan sensori integrasi pada perkembangan fisik dan motorik anak usia dini? Nah, peran sensori integrasi sangatlah penting, teman-teman, dan erat bagi perkembangan fisik dan motorik anak usia dini. Mengapa? Karena jika proses input sensor integrasi anak baik, maka seluruh perkembangan dan pertumbuhan anak pun akan baik dan optimal. Dan begitupun sebaliknya, jika proses input sensori integrasi anak buruk, maka seluruh perkembangan dan pertumbuhan anak pun akan buruk dan tidak optimal. Nah, maka dari itu, peran dari sensori integrasi ini sangatlah penting bagi perkembangan dan pertumbuhan fisik motorik anak usia dini. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.